Film The 12 Men bercerita tentang 12 orang yang merupakan tahanan Nazi selama Perang Dunia terjadi, di mana ke-12 orang tersebut merupakan orang-orang yang dicurigai menjadi penyabotase. Ke-12 orang itu pun dijatuhi hukuman mati yang harus mereka terima, dan eksekusi mati pun akan dilakukan oleh para tentara Nazi. Waktu eksekusi hukuman mati yang sudah ditentukan dan juga pengawasan yang ketat dari para prajurit ini pun membuat kematian dari ke-12 orang tahanan ini akan pasti terjadi. Akan tetapi ada sebuah keajaiban yang terjadi kepada salah satu dari ke-12 tahanan itu. Salah satu tahanan itu pun berhasil lolos dari eksekusi yang akan dijalani. Dan inilah alur cerita film The 12 Men. Film diawali dengan memperlihatkan 12 pejuang Norwegia menaiki kapal penangkap ikan. Mereka membawa 8 ton TNT dengan rencana untuk menyabotase fasilitas militer Jerman. Namun misi mereka mendapat masalah setelah tiba di Norwegia karena penghubung lokal mereka sudah mati. Ketika mereka harus mencari kontak baru, ternyata orang itu merupakan seorang simpatisan Jerman dan melaporkan tentang kedatangan mereka. Karena hal itu, sebuah kapal perang Jerman akhirnya menemukan kapal pejuang. Kapal mereka kemudian ditembaki. Para tentara Jerman terus menembak ke arah mereka. Kini mereka sadar kalau mereka telah terpojok. Kemudian seorang pejuang menyuruh untuk menghancurkan semua bukti dan melompat ke dalam air. Namun 10 pejuang tertangkap, 1 orang terbunuh di tempat beserta sebuah dokumen, satu-satunya bukti yang tersisa. Namun 1 pejuang bernama Jan belum diketahui musuh. Jan berhasil membunuh 2 tentara Nazi sebelum berhasil melarikan diri. Saat melarikan diri, Jan mengalami luka pada kakinya. Dengan menahan rasa sakit, Jan terus berjuang menjauh dari musuh sampai malam hari. Tentara Nazi tak henti-henti melakukan pengejaran dan menembakkan beberapa SOAR untuk menerangi tempat itu. Dengan terpaksa, Jan harus berenang melintasi teluk dalam dengan suhu yang begitu dingin. Salah satu tentara Nazi bernama Weders memerintahkan untuk menghentikan pengejaran karena Weders mengira Jan telah tewas. Sementara itu, sang kepala tentara Nazi bernama Gestapo Chort mengidentifikasi pejuang lainnya termasuk yang sudah tewas. Dengan kecewa, Gestapo bertanya kenapa mereka hanya mendapati 11 orang. Sedangkan seharusnya ada 12 orang. Weders kemudian menjelaskan bahwa pria ke-12 sudah tak muncul lagi saat pengejaran. Dengan tegas, Short meyakini bahwa Jan masih hidup dan memerintahkan Weders untuk melakukan pencarian, terutama menanyai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sedangkan di sisi lain, Jan pun berhasil selamat dan ia tak sengaja bertemu seseorang yang kemudian membawanya ke rumah mereka. Jan kemudian mendapat pengobatan, bahkan diberi beberapa pakaian, serta mengantarnya ke kediaman seorang dokter. Namun saat sedang di sana, terlihat beberapa tentara Nazi berjalan menuju tempat itu untuk memeriksa. Namun untungnya Jan bisa bersembunyi sebelum tentara Nazi memeriksa tempat itu. Scene kemudian berpindah kepada para pejuang yang tertangkap. Satu persatu para pejuang disiksa. Para tentara Jerman berharap mendapat pengakuan arah pelarian Jan dan tentu saja para pejuang tidak berkata apapun demi menjaga kerahasiaan informasi yang ada pada Jan. Setelah itu, George mendapat laporan tentang isi dokumen pejuang. Mereka menjuluki misi itu sebagai Operasi Meertide, yang bertujuan untuk menghancurkan menara kontrol sampai menghambat rencana pelayaran laut Jerman. Karena dokumen itu, George melakukan penangkapan terhadap 2 orang penghubung yang berada di Tromsø. Wenders kemudian kembali menekankan pada kepala tentara Gestapo George bahwa Jan pasti sudah tewas, apalagi Jan dengan keadaan yang terluka. Namun George tetap percaya pada instingnya yang mengatakan bahwa manusia bisa bertahan di dalam air es selama 20 menit. Setelah berjalan cukup jauh, Jan akhirnya tiba di Karanes
dan singgah di rumah seorang perawat. Karena di tempat sebelumnya, Jan tidak dapat diobati dengan maksimal. Pada malam harinya, Jan mendengar informasi kalau tentara Nazi telah melakukan penangkapan massal di Tromsø dan menemukan sejumlah dokumen-dokumen rahasia tentang pemberontakan kelompok Jan. Perawat itu juga mengatakan jika teman Jan telah mendapat siksaan begitu berat hingga meregang nyawa, sedangkan yang lain akan dieksekusi malam ini di depan sebuah lubang yang telah disiapkan. Mendengar hal itu, Jan sangat terpukul. Namun seorang anak kecil bernama Margaret sedikit menghibur Jan untuk mendapatkan semangatnya kembali. Karena sudah tak ada harapan, Jan memutuskan untuk pergi ke Swedia yang notabene merupakan kawasan netral dan tempat yang benar-benar aman. Jan kini diarahkan menuju ke titik perbatasan, melewati pegunungan guna menghindari tentara Jerman, dan Jan harus berhati-hati kepada Chord yang memiliki catatan bahwa tak ada seorang pun yang bisa melarikan diri darinya hingga sekarang. Jan dibantu ketiga orang yang memberinya beberapa peralatan dan perlengkapan. Bahkan ketika kapal yang dinaiki tidak mampu merapat ke tepi karena air terlalu dangkal, seorang pria besar mengangkat Jan demi menjaga dirinya tetap kering. Sedangkan di sisi lain, Chord telah melaporkan usaha awal tentang misi sabotase terhadap pemerintahan Nazi, kemudian mengirimkannya kepada tentara SS maupun pihak kepolisian Norwegia. Jika pada 29 Maret 1943, kapal nelayan beranggotakan 12 orang telah melakukan sabotase. 10 lainnya dieksekusi, 1 terbunuh di tempat, serta 1 orang lagi berhasil melarikan diri dan menjadi buronan. Jan pun melanjutkan perjalanan menggunakan ski menelusuri rute teraman. Namun sialnya, Jan tak sengaja melewati tempat yang dijaga oleh tentara Nazi. Hal itu membuatnya sedikit panik dan terjatuh. Dengan bermodalkan pakaian ala Norwegia, Chord yang saat itu ada di sana sedikit pun tak mencurigai dan hanya memberikan topi jaringnya yang terjatuh. Sampai beberapa saat, Chord akhirnya tersadar jika orang yang baru ditemuinya adalah orang yang dicarinya. Bersamaan dengan itu, Jan yang juga sadar dirinya sudah ketahuan, kemudian mempercepat laju skinya untuk menuruni bukit dan berharap bisa menghindari tembakan pesawat milik Jerman. Tak diduga, tiba-tiba salju pun longsor, mengakibatkan Jan tersapu dan tertimpa. Beruntungnya, Jan masih bisa bernapas meski mendapat luka yang begitu serius. Dengan semangat dan harapan, Jan berjuang keluar dari salju yang menguburnya. Sedangkan sang pilot yang menyadari jika longsor salju itu mungkin tidak membunuh Jan dan bahkan banyak kemungkinan jika Jan masih hidup. Mendengar laporan itu justru membuat Chord semakin panik dan berinisiatif untuk kembali melakukan pencarian di sebuah pemukiman terdekat. Dengan segala upaya, Jan harus melanjutkan perjalanan meski dengan sedikit kesadaran dan cenderung berhalusinasi. Jan pun sampai di dekat pohon, dekat pemukiman, bersamaan dengan tentara Nazi yang tiba terlebih dahulu. Untung saja kelompok tentara itu telah pergi sebelum Jan menerobos masuk ke rumah seseorang. Jan lalu dibantu oleh warga sipil bernama Marius dan Gudrun. Selama berhari-hari, kedua orang itu bergantian merawat Jan di sebuah gudang makanan. Setelah beberapa hari, tak disangka Chord dan kelompoknya kembali ke pemukiman itu. Chord sedikit curiga dengan bangunan peternakan yang belum diperiksanya. Saat itu, Jan yang belum pulih karena cederanya hanya mampu bersembunyi dan melindungi diri dengan mengarahkan pistolnya ke arah Chord. Tapi saat Chord mencoba menaikinya, tiba-tiba pin yang melekat di seragamnya terlepas, sehingga Chord pun lebih memilih mengambil pin kebanggaannya dan menyudahi pencariannya. Dengan terpaksa, Marius akhirnya memilih untuk memindahkan Jan ke tempat lain sembari memikirkan cara untuk membawanya ke Swedia, karena sekarang pemukiman itu sudah tidak aman. Dengan dibantu oleh sekelompok orang, Jan dinaikkan ke sebuah perahu menuju ke sebuah gubuk terpencil
dan meninggalkan perbekalan secukupnya untuk Jan. Berhari-hari Jan tinggal sendirian di gubuk itu. Saat tertidur, Jan terus mengalami mimpi-mimpi buruk. Ketika terbangun karena mimpi buruk, Jan kemudian memeriksa lukanya dan ternyata lukanya telah terinfeksi dan mulai membusuk. Karena tidak mau infeksi itu menggerogoti tubuhnya, Jan dengan terpaksa memotong jari-jarinya dan menahan semua rasa sakit, kemudian menyelipkan sisa potongan itu di dinding. Scene kemudian beralih pada tanggal 24 April, tepatnya 26 hari setelah buronan atau 12 hari Jan tinggal di gubuk itu. Marius bersama dengan rekan-rekannya kembali menemui Jan dan mengatakan bahwa ia menemukan cara untuk membawanya ke Swedia. Sebelum berangkat, Marius kembali memeriksa gubuk itu dan berupaya untuk menghilangkan jejak maupun bukti. Namun ia terlupa dengan sal dan jari kaki yang tertinggal di dinding. Dengan menggunakan peralatan yang telah disiapkan sebelumnya, mereka mulai menarik Jan melintasi jalan pegunungan yang curam. Meski dengan cukup kesulitan, orang-orang itu perlahan membawa Jan sampai tiba di titik pertemuan. Namun lagi-lagi, Jan harus bersembunyi dan menunggu seseorang dari Mandalin yang akan menjemputnya serta mengucapkan kode hello gentleman untuk membuktikan bahwa orang-orang tersebut adalah suruhannya. Sementara itu, Marius harus kembali karena ditakutkan tentara Jerman akan mencarinya dan menjadi hal buruk. Sebab jika Marius tertangkap, maka Jan juga akan tertangkap. Sedangkan di tempat lain, George tak henti-hentinya melakukan pencarian. George selalu memikirkan buronannya yang saat ini selalu mengganggu pikirannya karena tak kunjung tertangkap. Setelah beberapa hari, Marius dan Gordon mengira Jan telah sampai di Swedia. Namun pada saat itu, datang orang suruhan Marina bernama Nego dan mengatakan ia tidak menemukan Jan. Ketika Marius bertanya lebih detail, ternyata Nego telah salah mendatangi tempat. Hal itu membuat Marius sangat kecewa karena sudah 4 hari sejak ia meninggalkan Jan dan berencana kembali menjemputnya. Begitupun Gudrun yang ikut khawatir kepada Jan membuatnya bersikeras untuk ikut. Tetapi Marius menyuruh Gudrun tetap diam dan mengajak Agnid karena Agnid mempunyai pengalaman medis untuk memeriksa kondisi Jan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Marius mengetahui tempat itu telah tertimbun salju. Saat mencoba menggalinya, Jan pun terlihat hanya terdiam. Wajah Marius terlihat sangat menyesal. Ia tak menyangka jika satu-satunya orang yang membawa harapan bagi Norwegia telah mati. Sampai saat Agnid melihat, Jan tanpa sengaja berkedip yang menandakan dirinya masih hidup. Dengan cepat kedua orang itu segera menggali salju yang menutupinya. Pada momen ini Marius berulang kali mengucapkan maaf kepada Jan dan berjanji kejadian ini tak akan terulang kembali. Kemudian ia memberi tanda tempat itu agar tidak mengulangi kesalahan lagi. Kini Jan harus menunggu hingga kurang lebih 10 hari dirinya berada di bawah batu. Nego dan para penyelamat yang akan membawa Jan ke Swedia akhirnya muncul. Namun sangat disayangkan saat pelarian tiba-tiba cuaca buruk datang menerkam mereka sehingga terpaksa harus mencari rute lain. Begitupun Jan yang tiba-tiba pingsan. Setelah terbangun, betapa kecewanya Jan ketika menyadari dirinya belum sampai ke Swedia. Namun Nego kembali meyakinkan Jan bahwa sekarang cuaca sangat buruk, bahkan saat ini Jerman mempunyai mata-mata dan memperketat penjagaan mereka di perbatasan. Nego tetap meyakinkan dirinya akan selalu berusaha menolongnya. Selama berhari-hari dan hidup dengan kondisi tubuh yang semakin memburuk, tak sedikit beberapa warga bergantian memberi makan dan selalu menguatkan Jan untuk terus bersemangat. Setelah 17 hari, tepatnya pada 28 Mei, Nego akhirnya menemukan cara untuk membawa Jan ke Swedia. Nego akan membawa Jan ke Swedia dengan bergabung bersama penggembala rusa. Nantinya Jan akan ikut bersamanya melewati perbatasan.
Sedangkan di sisi lain, Gudrun bertanya kepada Marius apakah ada sal yang tertinggal di gubuk. Namun kala itu, suasana terlihat gelap, jadi Marius tidak melihatnya. Dan sangat disayangkan, ternyata terdapat nama inisial Gudrun di sal itu. Dengan cemas, mereka berdua kembali ke gubuk itu dan mencarinya. Saat di sana, Marius dan Gudrun dikejutkan dengan kemunculan tentara Jerman secara tiba-tiba. Kedua orang itu akhirnya dituduh telah menyembunyikan Jan berdasarkan bukti yang ditemukan. Fakta itu kian mencuat saat Chord menemukan potongan jari kaki yang tak lain adalah milik Jan. Marius dan Gudrun kini sudah tak bisa menghindar. Mereka kemudian tampak diinterogasi sampai dipukuli untuk mengaku di mana orang ke-12 itu yang saat ini menjadi buronan nomor 1 di Norwegia. Namun Marius dan Gudrun keduanya sama-sama tidak membuka mulut. Sedangkan di tempat lain, Jan bersama pengembala mencoba melewati bentangan salju menggunakan seluncur dengan ditarik oleh seekor rusa. Meskipun perbatasan saat itu dijaga oleh beberapa tentara, tetapi berkat banyaknya rusa, penjaga sama sekali tidak melihat Jan. Namun tiba-tiba tali yang mengikat seluncur terputus. Kejadian itu membuat para penjaga menyadari dan berinisiatif untuk memburunya. Tapi saat akan menekan pelatuk senjatanya, Jan sekuat tenaganya berusaha mengayuh seluncurnya dan berakhir terjatuh di dasar jurang yang dangkal. Merasa putus asa, Jan ingin segera mengakhiri hidupnya daripada harus tertangkap. Tanpa diduga, rusa yang sebelumnya menarik Jan tiba-tiba kembali, sehingga Jan mengurungkan niatnya untuk mati. Sadar masih ada kesempatan, Jan kembali mengikatkan tali di seluncurnya. Suara tembakan pun terdengar. Hal itu membuat rusa itu terkejut dan berlari membawa Jan ke arah yang dituju. Tak peduli terhadap semua tembakan yang diarahkan kepadanya, Jan hanya berharap segera menembus perbatasan. Dan akhirnya Jan pun berhasil melewati perbatasan itu. Scene kembali ke Chord. Chord terlihat terdiam ketika mendapat informasi jika orang ke-12 buronannya telah sukses melewati perbatasan. Pada saat itu juga Marius dan Gudrun ikut senang dan terharu mengetahui Jan berhasil tiba di tempat yang aman. Chord yang ambisius, semangatnya harus padam, menyadari bahwa ia tak pernah gagal, justru harus menelan kekalahan pahit. Akhirnya perjuangan Jan berhasil meski mendapat trauma akibat perjalanan itu. Scene beralih 3 bulan setelah peristiwa itu. Jan kemudian memberikan laporan perjalanannya dan misi Miss Trade yang sangat rahasia kepada perwakilan Inggris. Pada akhir film diperlihatkan Jan kembali ke kesatuannya dan memilih melatih prajurit baru untuk membebaskan Norwegia sampai perang berakhir pada 8 Mei 1945. Sedangkan Chord dijatuhi hukuman mati karena kejahatan perang dan dieksekusi pada tahun 1947. Jan mendapat medali kehormatan untuk jasanya. Pada tahun 1988, Jan akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Atas keinginannya, Jan memilih untuk dimakamkan di Mandalay, yaitu tanah orang-orang yang membantunya. Dan film pun berakhir.